sebelah kiri, AH01, Badan Hukum. Turunannya adalah AH0101, Pengesahan Badan Hukum Perseroan. Nanti rekan-rekan dengan mudah mengklasifikasikan nomornya, jenis arsipnya, dan langsung diarsipkan, langsung ketemu jenis aktif atau inaktifnya, berapa tahun. Kalau yang lama, teman-teman ini masih agak bingung ya. Contoh perseroan terbatas. Yang berkaitan dengan perseroan terbatas itu item 0101 sampai 010 berapa. Terus nanti yang masuk ke dalam yayasan 010 berapa sampai 010 berapa. Itu agak susah untuk menaruh atau memberikan folder di dalam pengarsipan yang akan teman-teman lakukan. Kalau rigid sebenarnya ini lebih memudahkan. Tetapi berpulang kembali kepada teman-teman yang akan mengerjakan. Apakah memang dirasakan ini lebih mudah atau lebih sulit? Ya kan? Begitu. Tapi ini sudah terurai dengan lebih detail dibandingkan dengan usulan yang pertama. Yang pertama itu di badan hukum saja hanya dibagi 3 item. Ini sampai dengan 10 item. Contoh lagi di AH02 notariat. Di sini notariat sampai dengan 6 item. Sedangkan yang lama hanya sampai poin E atau sampai 5 ya. Oh, justru terbalik. Di sini teman-teman di yang lama ini sampai EFGH 8 item. Sedangkan di formula yang terbaru teman-teman hanya mengungkapkan 6 item. Itu artinya apa? Dinamika dan fluktuasi. Tidak harus berpatokan, oh harus 8, harus 9, harus 10. Tergantung kebutuhan teman-teman yang akan mengerjakan. Ini lebih simpel kalau misalkan, ya sudah kalau perseroan terbatas, sudah masuk dari mulai awal, pertengahan, hingga akhir prosesnya itu masuk ke PT. Tapi kalau teman-teman merasa, lebih enak kalau misalkan pengesahan ini, terus ini di breakdown, itu silakan. Tapi yang terpenting adalah pengarsipannya itu baik dan benar karena sesuai dengan kode klasifikasi yang dibuat oleh teman-teman juga. Itu. Jadi intinya mau 10 mau 8 itu tidak harus berpatokan kepada yang lama. Harus dirasakan dengan keadaan yang existing sekarang. Bagaimana? Ya kan? Artinya tidak hanya dalam tahun aktif dan inaktifnya saja yang bisa berubah, yang fleksibel, tetapi dalam jenis arsipnya pun bisa. Teman-teman merasakan, oh kalau satu folder PT itu lebih memudahkan, silakan. Tapi akhirnya itu akan kembali ke racikan atau formula yang JRA pertama. Tapi ternyata teman-teman di sini memutuskan, dibimbing oleh rekan-rekan dari tim Andri, itu memutuskan bahwa kalau detail rigid itu lebih memudahkan teman-teman, silakan. Yang terpenting adalah pengarsipan adalah sesuai dengan kode klasifikasinya. Itu. Oke, kembali Pak Nur, silakan.